riwayat-riwayat seperti ini sangat banyak sekali menerangkan bagaimana cara Rasulullah mengajarkan Quran kepada para sahabat. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah termasuk diantaranya adalah susunan ayat. Nah, kita pernah membaca, ya Gus Ibad pasti tahu ada ayat, ada hadis yang menerangkan bagaimana Rasulullah SAW sholat menjadi imam bagi Ibnu Abbas. Yang dibaca apa di situ? Al-Fatihah, habis Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, habis Al-Baqarah, Ali Imran, habis Ali Imran, An-Nisa. Setelah An-Nisa selesai baru ruku. Nah, apa yang ada di dalam ayat-ayat, dalam surat-surat itu tadi, yang ya, otomatis yang ada di situ adalah susunan ayat yang dibaca gitu, seperti yang kita kenal hari ini. Dan itulah yang kemudian disaksikan oleh seluruh para sahabat dan kemudian dicatat di zaman Abu Bakar Siddiq. Lalu kemudian di zaman Abu Bakar Siddiq setelah selesai ya dicatat dalam bentuk lembaran-lembaran sebanyak 30 juz, kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Artinya seluruh sahabat tidak ada satupun yang berbeda pendapat tentang urutan ayat Quran. Nah, ini sudah cukup menjadi sebuah saksi ya adanya sebuah kesepakatan ijma para sahabat tentang apa yang ada di dalam Mushaf Utsmani ketika dia ditulis, yang mereka terima dari Rasulullah. Itu sudah cukup bagi kita. Kalau orang orientalis kan tidak percaya dengan sahabat ya, mereka menganggap bahwa sahabat itu bisa saja berbohong. Ya kalau sahabat itu 1-2 orang, ya sahabat ini kan ratusan ribu jumlahnya dan mereka semuanya menyepakati isi dari Mushaf Utsmani, maka tidak ada bukti ya yang bisa dipakai untuk membatalkan kesaksian para sahabat tersebut. Nah, itu dari segi susunannya. Kemudian juga tuduhan bahwa Quran ini berasal dari bahasa Ibrani ya. Dituduhkan oleh Alfred Mingana ya, lalu kemudian ya yang lain ya, sehingga kita tidak bisa memahami Quran tanpa menggunakan bahasa Ibrani. Dan kalau bahasa Ibrani kita pakai, berarti harus ada peranan kitab Bible juga untuk memahami Quran. Ujung-ujungnya mereka ingin mengatakan Quran itu adalah kopi dari Bible yang dimodifikasi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini, itu dibantah oleh Profesor Muhammad Mustafa Al-Ghami dalam buku beliau History of the Quranic Text ya. Nah, alhamdulillah kita pernah pergi ke Petra tuh Gus, kita lihat Nabatean. Nah, ternyata siapa yang dimaksud dengan Nabatean ini? Nabatean ini bangsa Nabatean ini, ternyata Nabatean itu dinisbahkan kepada salah satu dari putranya Ismail ya. Salah satu dari putra Ismail itu bernama Nabotun ya. Ya, kemudian keturunannya disebut sebagai Anbal. Nah, di dalam hadis Sahih Bukhari itu ditemukan riwayat yang mengatakan bahwa Ismail adalah orang yang berbicara bahasa Arab. Ismail adalah orang yang berbicara bahasa Arab. Dia tidak berbicara bahasa Ibrani, dia berbicara bahasa Arab. Dia adalah orang yang pertama kali berbicara bahasa Arab ya. Dan bahasa Arab yang dibaca oleh Nabi, yang disebutkan oleh Ismail itu terpengaruhnya oleh orang-orang Arab Jurhum yang datang dari Yaman. Nah, anaknya Ismail diantaranya Nabat itu yang tinggal di Jazirah Arab itu kemudian pergi ke wilayah utara yang sekarang menjadi Yordania itu, yang kemudian punya keturunan yang disebut dengan Nabatean itu. Nah, tuduhan orientalis bahwa Nabatean itu merupakan pengaruh dari Syam itu ternyata tidak ditemukan referensi tertulisnya, tidak ada bukti sejarahnya, tidak ada satu bukti sejarah yang bisa menyambungkan antara bahasa Ibrani dengan bahasa Nabatean. Justru teks Arab yang sudah ada di Jazirah Arab pada saat sebelum Islam datang itu sudah memiliki alfabet yang jelas. Alfabet itu huruf ya, hurufnya itu udah jelas, huruf lam, nun itu semua sudah ada ya, alif ya, tapi tentu saja tanpa titik ya, alif, nun, lam, mim, sin itu sudah ada semua. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabatean itu yang dituduh sebagai bahasa jembatan antara Ibrani dengan Arab itu sebenarnya Nabatean itu ya Arab itu sendiri gitu. Jadi, Nabatean itu adalah Arab yang tidak ada pengaruhnya dari Ibrani, sehingga dalam pengaruh bahasa Ibrani ini sama sekali tidak ada kebutuhan kita terhadap bahasa dalam memahami Quran, bahasa Arab sama sekali tidak membutuhkan
bantuan apapun dari bahasa Ibrani untuk bisa kita pakai memahami bahasa Arab, apalagi memahami bahasa Al-Quran. Nah itu tuh bantahan dari Profesor Mustafa Atomi ya, dari segi kajian filologi atau kajian asal usul bahasa. Nah sampai sekarang ya semua proyek-proyek orientalis itu tidak ada yang berhasil untuk melakukan kritik kepada Quran ya, dan semuanya itu sudah cukup terbantah oleh langkah-langkah atau penelitian yang dilakukan oleh para ulama ya. Tadi sebenarnya kalau ada Dr. Malki, beliau sangat ahli ya, menguasai pemikiran-pemikiran orientalis, dan beliau luar biasa memiliki catatan referensi yang sangat luas tentang pandangan-pandangan orientasi tentang Al-Quran ya, mulai dari tulisan, dari tafsir, dari macam-macam ya. Sayang malam hari ini kita tidak bisa mendengarkan dari beliau, tapi yang saya sampaikan semoga memberikan sebuah gambaran yang lebih mudah gitu ya, tentang kritikan orientalis dan bagaimana bantahan yang diberikan oleh para ulama kepada mereka. Saya rasa itu Gus Iban. Baik, jazakallah khair Ustaz Ahmad Rafiqi yang sudah membersamai kita pada malam hari ini dan menyambung materi yang telah dibawakan oleh Dr. Malki tadi di awalnya. Ustadz, kita insya Allah akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan dari para sahabat Fokus